Matius 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kesiria, Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di syurga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan syurga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di syurga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di syurga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amen. Tuhan memberkati. Anda dipersilakan duduk. Amen. Puji Tuhan. Haleluya. Amen. Dalam teks ini, saudara, kita melihat banyak perkara yang terkandung tentang pengakuan Petrus. Amen. Otoritas yang diberikan, dan sebagainya. Saudara, gereja adalah kepunyaan Tuhan. Pemiliknya adalah Yesus sendiri. Gereja ini pemilik adalah Yesus. Amen. Siapa gereja? Bukan bangunan, tapi setiap umat-umat yang ada di sini. Anda adalah gereja. Gereja dalam bahasa Yunani yang bermaksud satu perkumpulan. Ia tidak mengatakan tentang bangunan. Ia adalah satu perkumpulan. Ia tentang satu fellowship, satu persekutuan. Adalah menjadi gereja. So Anda harus tahu, bila Anda katakan, oh gereja bukan pasal bangunan. Ia adalah umat-umat Tuhan yang ada dalam kelompok itu, yang menjadikan ia sebagai gereja. Amen. Dalam Alkitab, Yesus hanya sekali saja mengatakan tentang gereja. Kamu tidak boleh cari, ya. Yesus tidak mengatakan di mana-mana teks pun tentang gereja. Hanya di sini sahaja dikatakan tentang gereja. Di mana Yesus berkata, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ada translation yang menggunakan tentang gereja sebenarnya, alright, di mana satu perkumpulan jemaat. Amen. Dan gereja ini seringkali berhadapan dengan tentangan-tentangan daripada waktu dulu-dulu, ya. Alright. Sampai saat ini kita berhadapan dengan banyak tentangan. Right. Dan Yesus berkata di sini kepada Petrus, sebab dia bertanya kepada murid-murid, siapa kamu rasa saya ini? So banyak pandangan yang diberi, opinion ataupun apa yang mereka rasa Yesus adalah ini dan itu, Yeremia, Elia dan sebagainya. Hanya Petrus seorang saja yang mengatakan tentang engkau adalah Mesias. Yesus berkata, ini bukan actually kamu yang katakan sebagai Bapa di syurga. Amen. Dan ya layak juga Petrus mengatakan itu, sebab Petrus adalah anak murid yang pertama Yesus panggil. Sebenarnya saat dia mula panggil mereka, Petrus sedang menjala ikan. Dia adalah murid yang pertama Yesus panggil. Dan dia juga katakan, dalam 3 murid yang paling akrab, paling rapat dengan Yesus, Petrus adalah salah seorang. So Anda boleh katakan dia adalah yang paling tertua, dalam golongan itu, dan juga salah seorang yang paling rapat. Kenapa? Kita lihat seringkali mujizat Yesus lakukan, walaupun ramai murid-murid yang ada waktunya di mana 3 yang dipisahkan,
Okey, dan Petrus adalah salah seorang. So waktu dia naik di gunung, okey, Petrus ada bersama dengan dia. Waktu dia pergi menyembuhkan anak Jairus, dia dipanggil masuk bersama. Right? Dipanggil inner circle ataupun satu bulatan yang kecil di mana dia berada dengan Yesus. Yesus boleh percayai mereka ini. Right? Tidak bermakna dia tidak percaya yang lain, tapi ada juga, right, di mana Yesus tahu mereka ini apapun saya lakukan, mereka tidak akan menyoal saya. Mereka tahu saya siapa. Mereka akan percaya. Amen. Dan begitu juga dengan kita, saudara. Amen. Yesus sedang mencari setiap seorang yang percaya dia. Aku percaya Tuhan Yesus apapun berlaku. Amen. Bukan setakat kita, oh ya Yesus itu adalah Tuhan dan sebagainya, seperti mana murid-murid yang lain mereka memberi pandangan mereka masing-masing. Tapi Petrus seorang yang mengatakan tentang Mesias, yaitu juru selamat yang akan datang, yang sudah sampai ke tempat itu. Amen. Tuhan itu sendiri. Dan dia sedang mencari, amen, gereja yang seperti Petrus. Amen. Pengakuan Petrus itu, amen, bila dia mengatakan, alright, bukan sebab Yesus berkata, okey, di atas batu karang ini, Petrus, di atas batu karang, bukan bermakna gereja itu akan didirikan di atas pendirian kamu, alright? Bukan itu, di atas pengakuan Yesus adalah Mesias. Di atas pengakuan dia adalah kebenaran. Ramai yang buat translation Yesus mengatakan bermakna gereja akan dimulakan berdasarkan kepada Petrus atau bergantung kepada Petrus. Sebab ia digenapi di Kisah Para Rasul 2:38 di mana Petrus bangkit, dia berkhotbah, bertobatlah, hendaklah masing-masing dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus. Right? So mereka buat satu translation bermakna ia didirikan di atas Petrus. Sebenarnya tidak, saudara. Di atas pengakuan siapa dia. Amen. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan kepercayaan. So dia berkata, engkau adalah Mesias. Bermakna engkau percaya bahwa saya adalah Tuhan. Di atas pengakuan kamu itu akan didirikan gereja. Bukan di atas kamu, tapi di atas kebenaran yang kamu katakan dan juga pengakuan. Amen. Haleluya. Dan Yesus juga berkata, amen, akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan syurga. Dia bukan seperti kunci gereja, saudara. Right? Ramai yang fikir, oh Petrus mempunyai kunci, dia yang boleh buka, dia yang boleh menutup. Seperti ada yang bukan kunci gereja ini. Bukan begitu, saudara. Kunci gereja adalah otoritas. Otoritas akan diberikan kepada gereja. Kepada gereja untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan pertobatan, untuk mengadakan pemulihan dan sebagainya, saudara. Otoritas itu, kunci kerajaan adalah otoritas diberikan kepada gereja. Kepada siapa, saudara? Setiap Anda. Katakan kepada orang sebelah, kepada Anda kunci kerajaan akan diberikan. Kepada Anda. Amen. Haleluya. Jika Anda hari ini sedang memberitakan Injil, bermakna kunci kerajaan diberi. Bukan semuanya boleh memberitakan Injil, Bukan semua boleh mengatakan tentang pertobatan. Jika Anda sedang melakukan itu, tak kiralah, secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran, Anda diberi kunci kerajaan, yaitu otoritas. Otoritas untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan tentang Yesus kepada dunia. Amen. Haleluya. Setiap kita diberikan otoritas. Amen. Berikan kemuliaan bagi Dia. Jika Anda sedang melakukan, bermakna Anda ada otoritas itu. Bila otoritas itu ada, bermakna Anda ada kuasa. Amen. Kuasa diberikan kepada Anda. Amen. Anda bukan calang-calang, saudara. Katakan orang sebelah kamu, bukan calang-calang, saudara. Calang-calang. Baik. Haleluya. Puji Tuhan. Anda bukan calang-calang.
Haleluya. Dikatakan saudara, alam maut tidak akan menguasainya, saudara. Jemaat, dengar baik-baik. Gereja, dengar baik-baik. Anda tidak perlu takut dengan siapa yang kita berhadapan pada waktu ini. Amen. Saya tahu banyak serangan-serangan, tentangan-tentangan yang sedang kita hadapi. Mimpi yang Anda sedang melihat, penglihatan yang Tuhan berikan, right? Anda dapat merasakan gereja sedang berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan, iblis, setan dan sebagainya. Ini bukan sesuatu yang baru. Bagi gereja yang hidup, tentangan pasti ada, saudara. Amen. Tapi firman Tuhan berkata, dengar baik-baik, alam maut tidak akan menguasai. Sebab Yesus sudah memenangi. Dia mati. Dia bagaimana? Kamu tahu dia bagaimana? Setiap seorang yang mati bagaimana? Alam maut. Alam maut tidak dapat pegang dia, bertahan hanya 3 hari. Hanya tahan 3 hari sahaja. Dia tidak boleh pegang kuasa besar itu. Terpaksa kena lepaskan. Kalau tidak lepaskan, hancur. Lepaskan. Tidak ada kuasa yang boleh menahan dia, termasuk alam maut, saudara. Yesus berkata, jika alam maut itu tidak boleh menguasai saya, pasti tidak boleh menguasai gereja. Amen. Anda percaya, Anda berikan kemuliaan bagi dia. Sebab kita nak beri satu amaran kepada iblis pada hari ini, dia tidak boleh menguasai gereja. Amen. Sebab gereja adalah dia punya. Gereja ini bukan saya punya, bukan Anda punya, tidak ada pemilik di sini, hanya Yesus sahaja pemilik. Amen. Jika alam maut tidak boleh memegang dia, pasti dia tidak boleh menguasai sesiapapun di sini. Amen. Haleluya. Ramai yang takut hari ini. Takut. Hidup dalam ketakutan. Satu-satunya senjata, saudara, ada 1-2 senjata saya boleh katakan yang sering digunakan oleh iblis adalah satu, ketakutan. Kedua, dia cuba manipulasi kamu. Manipulasi macam mana ya? Tipu muslihat. Kita lihat dalam Taman Eden, dia bukan bawa ketakutan, dia manipulasi. Okey? Hawa, dan bila Hawa sudah percaya dengan kata-kata dia mula pergi, panggil Adam, mari kita makan. Adam pun terikut-ikut, manipulasi. Right? Tapi hari ini, saudara, selain daripada dia manipulasi pikiran manusia ini, amen, membuat keputusan-keputusan yang salah, mengambil keputusan yang bukan direncanakan oleh Tuhan. Dia manipulasi setiap umat untuk menyimpang keluar daripada jalan yang Tuhan sudah sediakan. Anda sedang berjalan di jalan ini, tapi selepas mendengar suara-suara daripada dia, ramai yang tidak boleh membedakan suara Tuhan dengan suara iblis hari ini. Okey? Ramai yang bangun daripada tidur, saya bermimpi, Tuhan tunjukkan kepada saya. How sure are you? Saya tanyakan ini. Berdoa pagi itu. Jika Anda bermimpi, right, dream, right, berdoa, Tuhan, apakah mimpi itu daripada Engkau, Tuhan? Saya bermimpi anjing sedang kejar saya. Tuhan tidak akan hantar anjing untuk kejar kamu, saudara. Kalau mengejar itu pasti iblis yang lakukan. Right? Ramai yang berpikir begitu. Right? Terus mereka mula rasa takut sudah itu. Saudara, amen. Ketakutan mula berlaku ya. Right? Saya bangun, tiba-tiba ada orang yang bawa parang sedang kejar saya. Mungkin kamu sudah ambil duit daripada Along, dia yang kejar kamu. Okay. Ketakutan berlaku, saudara. Hidup dalam ketakutan. Iblis datang membawa ketakutan dalam hidup kita supaya kita dia tidak mau kita berbahagia. Dia tidak mau kita bersukacita. Semua ketawa pada pagi ini. Haleluya, puji Tuhan. Right? Dan kamu ketawa.
Dia tunggu di luar, dia katakan keluar daripada tempat ini, saya pastikan kamu tidak ketawa. Alright? Tuhan mau kita ketawa, sukacita, damai sejahtera saudara. Iblis datang untuk mencuri segala-galanya yang ada dalam kita. Amen. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Amen. Semua jadi mencuri supaya kita tinggalkan Tuhan. Kita takut. Sekarang ini kita takut, right? Oh, saya takut. Ekonomi tidak baik. Saya takut. Saya akan kehilangan kerja. Saya takut. Saya rasa sakit sini. Takut nanti saya akan mati cepat. Right? Takut. Semalam selepas balik daripada gereja, saya just bawa kereta. Saya tidak berbicara banyak sebab rasa letih. Tiba-tiba saudara ni sentuh saya. Kamu okey tak? Isteri saya ni, dia begitu concern dengan saya itu. Kamu okey tak? Kamu sakit kah? Apa berlaku kah? Sampai ke rumah, masa nak lift pun dia katakan begitu. Saya diam. Sebenarnya saya sedang tenangkan diri saya. Sebab terlalu penat dan pagi ada mesyuarat dengan pemimpin-pemimpin daerah, lepas tu pergi hospital, terus datang sini dari pagi, tak berhenti-henti. Cuba relax, di office pun tengah buat kerja, sampai petang malam itu balik. Dia daripada masuk kereta di sini. Oh, di office, sebenarnya dia mula di office. Sampai ke rumah, dia masih lagi sentuh saya. Kamu okey atau tidak? Apa berlaku pada kesihatan kamu okey atau tidak? Baik. Saya tengok kepada dia, saya okey, I'm alright. Tidak, kamu something not right. Kalau kamu diam begini, pasti sesuatu berlaku pada saya. Itu isteri kesayangan saya. Haleluya. Takut. Sedikit pun takut sudah sekarang ini. Dan iblis juga, tidak bermakna iblis yang membawa ketakutan pada dia, tapi itu secara lahiriah ya, secara normal dia ada yang begitu. Tapi dalam kehidupan kita saudara, iblis cuba membawa ketakutan dalam hidup kita. Amen. Tapi firman Tuhan berkata hari ini, Allah mau tidak akan menguasai. Siapa saudara? Amen. Gereja, jemaat Tuhan. Amen. Dan kita dapat bertahan apapun serangan yang datang kepada kita, bertubi-tubi pun kita dapat bertahan. Dan firman Tuhan ada kepada kita. Amen. Sebab jika anda sedang diuji, anda sedang berhadapan dengan tentangan dan serangan, katakan kepada diri anda, katakan kepada segala serangan itu, firman Tuhan berkata dalam Matius 16 ayat 16, di mana Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasai. Amen. Jika hari ini anda tahu iblis sedang mengacau kehidupan kau, sedang memporak-porandakan keluarga kau, cuba melemahkan kamu saudara, katakan kepada dia, alam maut tidak akan menguasai gereja Tuhan. Amen. Amen. Haleluya. Dalam Efesus, anda semua tahu tentang senjata Allah ya? Ramai yang tahu senjata Allah ya? Okay. The armor of God. Dalam Ephesians. Okay. Jika anda baca senjata Allah yang diberikan di sana, semuanya, kebanyakan, majoritinya adalah berunsur defensif, mempertahankan diri. Hanya satu sahaja ofensif. Tahu apa? Pedang. Pedang Allah itu adalah ofensif, untuk menyerang. Pedang Allah adalah firman Tuhan. Amen. Firman Tuhan. Kita diberikan firman Tuhan. Jika anda sedang berhadapan dengan tentangan dan serangan, anda ada firman Tuhan. Iblis tidak akan takut. Kamu ni pemimpin gereja kah? Kamu ni pengajar PR kah?
right? Kamu ni ketua CF, right? Kamu ni ini dan itu. Satu perkara yang dia takut adalah firman. Kamu gunakan firman Tuhan berhadapan. Sebab itu dalam semua senjata Allah, semuanya berunsur defensif, pertahanan, termasuk yang ini, keempat, semua yang ada Anda baca dalam Ephesians 2, right? Hanya pedang sahaja digunakan untuk. Tapi gereja ya, kita tidak mempergunakan pedang untuk ofensif. Kita selalunya berunsur defensif. Ini bukan perkara yang baru. Sudah lama jemaat berdiri dalam posisi defensif. Gereja harus bangkit. Di akhir ini gereja harus bangkit. Jangan menjadi defensif. Dalam satu pasukan bola itu, kalau semuanya jadi defensif, tak ada yang menjaringkan gol, saudara. Football team itu semua bukan pemain defense. Betul atau tidak, Malaysia? Amen. Kita main bola nanti ya, next time, alright? Right. Apa yang berlaku? Goalkeeper pun defense, fullback pun defense, wing pun defense, semuanya datang. 11 pemain sedang berada di gawang gol sekarang. Tim itu akan menang atau tidak? Haleluya. Begitu saya. Terus terang. Semuanya sedang begini ya. Oke? Kena bola. Berapa lama ini kamu yang disakiti nanti? Sakit. Semuanya tumbang nanti. Lama apa yang berlaku? Bolos. Gol post, tak ada goalkeeper. Semua campur sudah. Semua sudah tumbang sudah. Sebab daripada mula permainan itu mereka semua defensif. Ada yang kena kepala, ada yang kena kaki, ada yang bola itu kena tendang habis-habisan sampai mereka semua tumbang. Gol tidak dijaringkan di sana. Selepas kosong sudah, pihak lawan akan bolosi. Right? Gereja sekarang ini asyik berdefense sahaja. Haleluya. Kalau defense, dia tidak boleh bertahan lama, saudara. Biasa saya katakan ini ya, di zaman dahulu, waktu Israel, pintu gerbang adalah tempat defense mereka. Di sebuah kota, Anda baca ya, ataupun tengok dokumentari movie ke dulu-dulu ya, alright? Tempat kekuatan sebuah kota terletak pada pintu gerbang. Jika pihak lawan boleh runtuhkan pintu gerbang itu, kota itu sudah ditawan. Dia tidak attack kawasan di sebelah pintu ini atau di belakang, dia selalunya pergi ke depan pintu gerbang. Dan jika Anda lihat, semua tentera-tentera akan diletakkan di pintu gerbang untuk dilindungi. Right? Dan gereja, senantiasa menjadi defensif, menjaga pintu gerbang ini. Dia tidak melawan musuh. Dia hanya mempertahankan sahaja. Kita bermain sebagai pemain defense, saudara. Tapi firman Tuhan memberi kita otoritas. Otoritas. Sebab kalau sibuk menjaga pintu ini, amen, pasti akan dibolosi satu hari nanti. Tidak boleh bertahan. Otoritas diberi. Firman Tuhan berkata, alam maut tidak akan menguasai. Kita tahu firman Tuhan, janji Tuhan diberikan bagi kita, amen. Tapi masih lagi kita defense, saudara. Ini waktunya untuk kita bangkit, untuk menyerang menggunakan pedang Allah. Amen. Saat kita bangkit mempergunakan pedang Allah, musuh akan mundur. Selagi gereja tidak bangkit, tidak menggunakan pedang Allah, dia akan terus attack. Di pintu gerbang gereja ya, biasanya dia akan attack kepimpinan gereja. Right? Bila kepimpinan itu sudah goyah, senang untuk dia tawan. Right? Dia sedang melakukan. Right? Di mana-mana pun dia lakukan, gereja kena bangkit. Sebab itu setiap
kita yang ada di sini, saudara, ambil pedang Allah, baca firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Jangan baca sebagai buku cerita, baca ia sebagai firman Tuhan yang hidup, berulang-ulang. Gunakan firman Tuhan itu, sebab ia akan menentukan kehidupan kita. Ia akan menentukan kemenangan kita. Amen. Kemenangan kita. Haleluya. Kita jika mau, amen, kita menjadi pemenang.